Semangat pagi. Baik anak-anak Bapak channel, pada pagi hari ini kita masuk materi kita yang baru, yaitu 3 atau part ketiga dari pengenalan jaringan. Baik, kalau kita berbicara perangkat-perangkat jaringan, itu adalah perangkat-perangkat yang kita butuhkan kalau kita ingin membuat komputer jaringan. Jadi di luar dari media transmisi, ya, kita membutuhkan lagi perangkat-perangkat jaringan ya, kalau kita ingin membuat komputer jaringan. Perangkat-perangkat jaringan yang kita butuhkan kalau kita ingin membuat jaringan adalah kita membutuhkan adanya komputer, ya. Laptop, iPad, smartphone, dan yang lain-lainnya ya. Karena bagaimana kalau kita membuat komputer jaringan, hardware komputer, laptop, iPad, smartphone-nya nggak ada, nanti sama dengan nggak bisa ya. Ya, titiknya tidak ada. Jadi kalau dalam jaringan tuh dia titik itu dikenal dengan jumlah komputer atau hardware-nya berapa banyak ya, berapa titik itu berapa banyak. Jadi kalau bilang orang 8 titik nih mau dibuat jaringan, berarti 8 buah komputer yang mau dibuat untuk dibuat jaringan. Jadi kalau nggak ada komputernya, nggak ada laptop, iPad, smartphone, bagaimana kita mau buat komputer jaringan ya? Nggak bisa, berarti harus ada yang pertama itu. Yang kedua adalah kartu jaringan. Setiap kita membuat komputer jaringan, di awal sudah kita katakan bahwasannya udah kita buatkan ucapan bahwasannya kita sepakati bahwasannya kartu jaringan harus ada kalau kita membuat komputer jaringan. Berapa banyak kartu jaringannya? Tergantung berapa jumlah titik yang mau kita buat di jaringan. Kalau 10 komputer berarti 10 kartu jaringan. 20 komputer berarti 20 kartu jaringan. Tergantung lagi ya, jaringan apa yang mau dibuat tadi. Apakah jaringan kabel, apakah jaringan wireless. Kalau dia mau dibuat komputer kabel, berarti kita membutuhkan kartu jaringan kabel. Kalau kita membuat komputer jaringan wireless, kita membutuhkan kartu jaringan wireless. Jumlahnya berdasarkan titik yang mau dibuat. Baik ya. Yang ketiga adalah konsentrator. Konsentrator ini adalah alat yang di tengah-tengah yang menghubungkan antara komputer dengan kabel ya. Jadi ujung kabel masuk ke komputer, ujung kabel lagi masuk ke konsentrator. Jadi gunanya itu adalah menyatukan kabel dari komputer, itu gunakan konsentrator ya. Konsentrator itu dibagi atas dua, ada konsentrator untuk kabel dan ada konsentrator untuk wireless. Namanya dikenal dengan namanya kita bahas adalah konsentrator untuk kabel, itu dikenal dengan namanya switch. Sedangkan konsentrator untuk wireless dikenal dengan namanya access point. Apalagi konsentrator yang kita butuhkan nanti lagi lain daripada switch dan access point di jaringan, namanya router. Tapi nanti router pun dibagi lagi dia, ya yang Bapak bilang tadi, yaitu ada router yang hanya untuk menggabungkan jaringan yang berbeda. Ada lagi nanti router yang dia bisa dua fungsi, bisa menggabungkan dua jaringan yang berbeda dan juga bisa sebagai manajemen internet. Contohnya itu adalah yaitu router kita bagi menjadi Cisco ya, tulisannya CISCO ya, itu hanya untuk membuat dua buah jaringan yang berbeda bisa berkomunikasi. Sedangkan satu lagi namanya adalah Mikrotik. Mikrotik ini adalah merupakan router juga ya, namanya Mikrotik. Ini perusahaan yang berbeda ini mengeluarkan satu Mikrotik, satu lagi Cisco. Kalau Mikrotik ini adalah router yang bisa dua fungsi. Fungsinya dua. Cisco. Yang pertama bisa menggabungkan dua buah jaringan yang berbeda, yang kedua sebagai manajemen internet. Nanti kita akan pelajari dan akan kita bahas semua materi. Switch atau konsentrator switch dibagi lagi juga menjadi dua. Ada konsentrator atau switch yang manageable. Manageable itu maksudnya dia bisa kita konfigurasi, bisa kita setting. Switch-nya itu bisa kita setting ya. Bisa kita manageable, bisa kita ubah-ubah isi-isinya. Ya, ada lagi switch yang non-manageable. Non-manageable berarti switch yang nggak bisa kita manage, nggak bisa kita konfigurasi, nggak bisa kita ubah-ubah nilai di dalamnya. Ya. Nah, jadi kalau switch yang manageable yang bisa diubah-ubah dalamnya dibagi lagi menjadi dua. Ada lagi nanti switch yang manageable kepunyaan Cisco, CISCO. Ada lagi switch kepunyaan Mikrotik, perusahaan Mikrotik, namanya Mikrotik. Jadi ada dua perusahaan ini yang mengeluarkan router dan switch ya, ataupun konsentrator kabel. Yang pertama namanya adalah Cisco, yang kedua adalah Mikrotik. Kita lihat gambarnya di sini.
Yang ini adalah kartu jaringan atau orang mengatakan namanya LAN card. Yang ini juga begitu, kartu jaringan atau yang dikenal dengan nama LAN card ya. Yang ini untuk kabel, kartu jaringan untuk kabel. Wah, ada kopong sini, bolong di sini. Yang ini untuk wireless ya, atau menggunakan media transmisi gelombang radio WiFi ya. Yang ini bentuknya. Ini ditempelkan di slot card ya. Nah, di bawahnya ini adalah switch. Ini switch non manageable untuk kabel ya. Ini switch untuk kabel ya. Mereknya D-Link. Ini non manageable, tidak bisa kita konfigurasi. Ya. Tidak bisa kita konfigurasi. Ini nanti kita akan pelajari lagi yang mana bisa dikonfigurasi ya. Switch yang manageable. Nah, di sebelah ini ada konsentrator ini. Ini konsentrator. Konsentrator ini untuk jenis wireless, media transmisi gelombang radio jenis wireless yang menggunakan WiFi ya. Media transmisi gelombang radio yang menggunakan dia teknologi WiFi ini ya. Alatnya ini, konsentratornya ini dikenal dengan namanya adalah access point, ACCES point, access point ini dia, access point ya. Ini adalah konsentrator kepunyaan gelombang radio wireless yang menggunakan teknologi WiFi ya. Macam yang ini router, nampak ya, router board bacanya ini ada Pak, router board Mikrotik. Jadi ini router kepunyaan Mikrotik, perusahaan Mikrotik. Yang ini yang tadi kita katakan bahwasanya router ini bisa dua fungsi, bisa sebagai penghubung dua buah jaringan yang berbeda, menghubung jaringan yang berbeda, bisa banyak, dan juga biasa sebagai manajemen internet ya. Jadi inilah dia Mikrotik kecil, router Mikrotik ini kecil tapi bisa fungsinya ada dua. Nanti kita akan bahas semua ini ya materi ini. Baik, terima kasih. Itulah materi yang bisa kita terangkan pada pagi ini tentang perangkat-perangkat jaringan ya. Nanti kita lanjutkan lagi materi kita di pertemuan berikutnya. Kita ucapkan terima kasih. Semangat pagi!